Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Sabtu 2 November 2024 berjudul Gunung Batu Keselamatan Israel. Ayatnya di dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata Petrus berarti sebuah batu yang berguling-guling. Petrus bukannya gunung batu yang di atasnya jemaat didirikan. Segala pintu alam maut mengalahkan dia ketika dia menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Jemaat didirikan di atas seorang yang tidak dapat dikalahkan oleh pintu alam maut. Berabad-abad sebelum kedatangan Juru Selamat, Musa telah menunjuk kepada gunung batu keselamatan Israel. Penulis Mazmur telah menyanyikan gunung batuku. Yesaya telah menulis, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, di dalam Ulangan 34 ayat 4 dan Mazmur 62 ayat 7. Demikian juga dalam Yesaya 28 ayat 16. Petrus sendiri yang menulis dengan ilham mengenakan nubuatan ini kepada Yesus. Ia mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadapan Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 3-5. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Di hadapan hadirat Allah dan segala makhluk-makhluk cerdas di sorga, dihadiri oleh tentara alam maut yang tidak kelihatan, Kristus mendirikan jemaatnya di atas gunung batu yang hidup. Gunung batu itu ialah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, yang dipecahkan dan dihancurkan bagi kita. Terhadap jemaat yang didirikan di atas dasar inilah, pintu alam maut pun tidak dapat menang. Alangkah kecilnya jemaat itu kelihatan ketika Kristus mengucapkan perkataan ini. Hanya sedikit sekali orang percaya terhadap siapa segala sesuatu, setan dan kuasa orang jahat ditunjukkan. Meskipun demikian, para pengikut Kristus tidak usah khawatir karena kekuatan mereka didirikan di atas gunung batu, mana mereka tidak dapat dikalahkan. Selama 6.000 tahun iman sudah bertumbuh pada Kristus. Selama 6.000 tahun banjir dan topan kemarahan setan sudah dikalahkan di atas gunung batu keselamatan. Tetapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Petrus telah mengungkapkan kebenaran yang menjadi dasar iman jemaat itu, dan kini Yesus menghormati dia sebagai wakil segenap rombongan orang percaya. Renungkan lebih dalam. Peranan apakah yang saya mainkan dalam bekerja sama dengan Kristus menopang dan melindungi gerejanya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah pekabaran yang kita dapatkan. Mari kita tarik beberapa poin yang berguna dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Yesus kita, Dia menggunakan kita juga untuk dapat menyatakan kemuliaan Kristus, untuk membawakan akan jiwa-jiwa untuk dapat mengenal dan menerima Yesus Kristus, sama seperti kepada murid-muridnya. Sesungguhnya bukanlah Petrus yang menjadi batu itu, tetapi Tuhan mendirikan akan jemaatnya di atas kebenaran. Tetapi Tuhan menggunakan juga setiap umat-umatnya untuk dapat dipakai di dalam memasyurkan dan memuliakan Kristus dalam mendirikan akan kerajaannya. Demikianlah juga panggilan yang sama menjadi bagian kita. Peran apa sesungguhnya yang kita perankan, yang kita mainkan pada saat kita berjalan dengan Tuhan, dan apakah keberadaan kita di sana memiliki arti untuk membawakan jiwa-jiwa untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan juga untuk mengenal Dia dalam menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi anak-anaknya. Semoga ini menjadi pertanyaan bagi kita, dan kita memiliki kerinduan itu sehingga Roh Kudus akan berdiam dalam hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah
hari yang baru menjadi bahagian kami. Kami mengingat Engkau sebagai Allah pencipta kami, Allah yang selalu menjadi penyedia dalam segala keperluan dan kebutuhan, dan juga melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menjadi juru selamat kami Bapa, memberikan jaminan bahwa dalam tantangan, kesulitan, kesusahan kehidupan kami di dunia ini, kami tetap memperoleh pengharapan untuk dapat berbahagia di surga yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran itu menjadi kekuatan bagi kami, dan bahkan kami juga merindukan keselamatan yang ada pada kami pun, supaya orang lain dapat menerimanya dengan menuntun mereka untuk mengenal Tuhan dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Bapa, berkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan peliharakan hidup mereka. Demikian juga umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan jamalah tubuh mereka ya Bapa. Berikanlah kiranya kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Dan biarlah mereka juga semakin bersuka cita dengan segala berkat yang Tuhan karuniakan. Bapa, tentunya mengingat juga bila mana hari ini banyak umat-umat Tuhan juga yang berada di tengah-tengah kesulitan oleh karena di akhir zaman ini begitu banyak hal-hal yang menjadi tantangan bagi kami Bapa. Bahkan baik secara perekonomian yang juga menjadi problema untuk umat-umat-Mu semakin setia. Demikian juga bagaimana kuasa yang menantang dan merongrong akan sukacita yang ada dalam hidup rumah tangga. Tuhan, biarlah kiranya Kau menjadi kekuatan bagi kami senantiasa. Terpujilah Tuhan bila mana umat-umat-Mu yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun hari ini. Tuhan pertambahkan hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur. Semoga kasih yang sama melingkupi hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.